Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ervina Mahesa. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like and subscribe sebagai bentuk apresiasi untuk materi yang bermanfaat dan agar saya lebih semangat untuk video berikutnya. Kita akan coba mengerjakan soal ujian kompetensi tahun 2019 yaitu PT Cahaya. Sebelum kita mengerjakan soal, kita harus baca terlebih dahulu petunjuknya. Kita akan coba kerjakan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada nama-nama akun, daftar akunnya ya, kemudian neraca saldo awalnya. Nah, di sini kita masukkan dulu ke Excel untuk neraca saldo. Pastikan saldo debit kreditnya sudah balance ya. Nah, di sini di Excelnya kita sudah buat untuk sheet-sheetnya, ada neraca saldo, kemudian jurnal khususnya dari purchase journal, sales journal, dan yang lain-lain. Nah, nanti kita tinggal kelompokkan saja untuk jurnal-jurnalnya. Untuk pertama kita masukkan dulu saldo inventory-nya. Nah, di sini ada 2 produk. Nah, kita isi nama produknya, kemudian kode produknya atau persediaannya ya. Kemudian isi saldo awalnya. Kita samakan ya untuk saldonya. Di sini unitnya ada 80 yang untuk kode AUN06. Kemudian price-nya adalah 1 juta, totalnya adalah 80 juta. Kemudian isi produk yang kedua yang kodenya AUN08, isi jumlah unitnya yaitu di sini 70, kemudian price-nya 1.200.000 dan totalnya 84 juta. Nah, kita lihat di sini di informasinya untuk persediaan menggunakan metode rata-rata bergerak. Setelah itu kita masukkan saldo awal piutang dan saldo awal hutang. Nah, untuk saldo awal piutangnya di sini ada 3 customer. Kita masukkan saldo awal per customernya. Untuk saldo awal piutang kita simpan di sebelah debit. Kita masukkan semua tokonya dari toko Andani, toko Bahana, dan toko Dia. Untuk toko Cempaka saldo awalnya kita kasih 0 ya. Setelah selesai saldo awal piutang, kita masukkan saldo awal hutang. Nah, di sini ada 3 supplier, kita masukkan per supplier saldo awal hutangnya dari PT Asoka, PT Barata, dan PT Caraka. Untuk saldo awal hutang kita simpan di sebelah kredit. Setelah memasukkan saldo awal neraca, persediaan, piutang, dan hutang, kita akan mulai menginput bukti transaksi. Untuk dokumen pertama, PT Cahaya mengeluarkan voucher kas kecil. Pada tanggal 2 Desember, PT Cahaya mengeluarkan P-tiket sebesar 900.000 untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Kita isi kolom tanggal pada tanggal 2 Desember, kemudian nomor bukti transaksinya, description-nya boleh kita isi percetakan perdana atau misalkan pembuatan brosur boleh. Kemudian isi akunnya kita bisa lihat di akun-akun yang kita buat tadi neraca saldo. Kita isi akunnya dengan beban iklan atau advertising expense. Kemudian isi nomor akunnya, isi nominalnya yaitu Rp900.000. Isi nominal di sebelah debit 900.000, kemudian di kreditnya P-tiket Rp900.000. Kemudian untuk dokumen 2, di sini PT Cahaya mengeluarkan faktur sebagai bukti penjualan kepada toko Andani. Kita catat penjualan kredit di jurnal sales journal atau jurnal penjualan. Kita isi dulu tanggalnya, kemudian nomor bukti transaksi, kemudian description-nya kita isi dengan nama PT-nya ya toko Andani. Kita isi dulu sebelah kreditnya yaitu sales of merchandise-nya 59 juta atau subtotalnya ya non PPN. Kemudian PPN keluarannya adalah 10% yaitu 5.900.000. Kemudian di sini ada biaya transport atau freight collected sebesar 500.000. Kemudian di sebelah debitnya adalah total piutangnya sebesar 65.400.000 rupiah. Setelah itu untuk memudahkan kita melihat saldo akhir customer, kita posting account receivable-nya ke buku besar pembantunya tadi ya.
Kita buka buku besar pembantunya. Nah, kemudian copy account receivable-nya atau piutangnya ke toko Andani. Isi refnya dengan referensi jurnal di sini yaitu sales journal. Kemudian description-nya boleh posting. Karena di sini penambahan piutang, maka kita isi di kolom debit. Kemudian isi saldo akhirnya. Di sini balance-nya itu saya pakai rumus di debit ya, di kolom debit balance sama dengan saldo awal ditambah kolom debit dikurangi kolom kredit. Setelah itu kita buka kartu persediaan. Nah, kita posting persediaan yang tadi sudah kita jual. Yang pertama yang kode AUN06, kita isi tanggalnya di sini tanggal 2 Desember, kemudian evidence numbernya itu nomor transaksinya ya. Kemudian description-nya boleh kita isi dengan customer-nya yaitu toko Andani. Kita isi di kolom out yaitu unitnya 20, kemudian price-nya 1 juta yaitu harga pokoknya ya, totalnya 20 juta. Kemudian kita isi saldo akhirnya, unit di saldo awal dikurangi dengan unit yang tadi kita jual. Agar lebih mudah kita pakai rumus di unitnya, di unit awal 80, kemudian ditambah unit yang di in, kemudian dikurang unit yang di out. Kemudian saldo akhirnya 60 di sini dikalikan dengan harga pokoknya yaitu 1 juta. Jadi saldo akhirnya adalah 60 juta. Kemudian posting produk atau barang yang kedua di sini yang AUN08 sama ya tadi, untuk tanggal, bukti transaksi dan description-nya kita samakan. Kemudian isi di kolom out yaitu 15 unit dikali price-nya di sini harga pokoknya 1.200.000. Nah, ini rumusnya sama ya. Nah, sekarang kita jumlahkan harga pokok yang tadi barang yang kita jual yaitu 20 unit AUN06 dan 15 unit AUN08. Di sini 10 juta ditambah dengan 18 juta, totalnya 38 juta. Kita posting di general journal untuk jurnal harga pokok. Isi dulu tanggalnya, kemudian nomor invoice-nya. Nah, biar nggak lupa kita tulis dulu ya debit dan kreditnya 38 juta. Nah, di sini debitnya adalah COGS atau harga pokoknya yang kita jual ya. Kemudian kreditnya adalah persediaan atau merchandise inventory. Nah, biar kita nggak bingung, di sini nomor akunnya sudah kita tulis agar memudahkan kita untuk rekap di terakhirnya nanti ya. Untuk dokumen 2 sudah selesai, kita lanjut ke dokumen 3. Nah, di sini PT Cahaya mengeluarkan voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan toko. Kita buka sheet petty cash, kita isi tanggalnya dulu ya, 4 Desember, kemudian bukti transaksinya, nomornya, kemudian description-nya boleh kita isi dengan toko Neografika atau pembelian perlengkapan toko. Nah, isi di kolom debit akunnya yaitu akun perlengkapan toko atau supplies, kemudian isi nomor akunnya, dan di totalnya yaitu nominal yang dibayarkan 950.000. Kemudian isi di kolom kreditnya di petty cash sebesar 950.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke dokumen 4 ya. Di sini PT Cahaya mengeluarkan voucher kas kecil untuk pembayaran tagihan rekening telepon bulan November 2018. Kita isi dulu tanggal, kemudian nomor bukti transaksinya, kemudian description-nya boleh PT Telkom atau tagihan telepon November 2018. Kemudian isi kolom debit, akunnya di sini adalah accrued expense, isi nomor akunnya, kemudian isi total yaitu di sini 750.000, kemudian di kolom kreditnya petty cash-nya sama 750.000. Nah, di bawahnya di kolom petty cash ini nomor akunnya kita isi, ini salah ya nomor akunnya. Yang betul adalah di sini 1/1120. Sekarang kita lanjut ke dokumen 5. Di sini PT Cahaya mengeluarkan bukti penerimaan kas yaitu menerima pelunasan piutang dari toko Dira. Kita masuk ke sheet kas receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Kita isi tanggalnya 5 Desember, kemudian nomor bukti transaksi, description-nya boleh kita isi toko Dira. Nah, di sini kita isi
isi yang sebelah debitnya, yaitu jumlah yang kita terima masuk ke cash in bank, yaitu 32.670.000. Kemudian di debitnya ada akun lain-lain karena di sini ada potongan penjualan ya. Kita isi akunnya yaitu sales discount. Jangan lupa diisi juga nomor akunnya. Nah, di nominalnya itu adalah 330.000. Kemudian di sisi kreditnya adalah piutangnya sebesar 33 juta. Pastikan debit kreditnya sudah balance. Nah, setelah itu kita posting di buku besar pembantu. Kita copy piutangnya di sini ke buku besar pembantu ke Tokodira. Nah, kita simpan di sisi kredit karena di sini adalah pelunasan, jadi mengurangi piutang dari Tokodira. Kemudian isi tanggalnya, isi descriptionnya boleh posting, kemudian referensinya adalah CRJ atau Cash Receipt Journal. Kemudian kita lanjut ke dokumen 6, yaitu di sini PT Cahaya menerima faktur pembelian dari PT Asoka. Kita masuk ke sheet purchase journal, kita isi dulu di kolom tanggal, kemudian nomor fakturnya ya, kemudian descriptionnya kita isi PT Asoka. Kita isi di kolom debitnya, yaitu merchandise inventory-nya adalah subtotal ya 30 juta. Kemudian PPN-nya 10%, 3 juta. Jasa pengirimannya di sini tidak ada. Kemudian di sisi sebelah kreditnya, account payable-nya adalah totalnya yaitu 33 juta rupiah. Setelah itu kita posting account payable-nya ke buku besar pembantu hutang. Posting ke buku besarnya PT Asoka ya, karena di sini kita beli, kita isi di kolom kredit. Nah, di sini balance-nya saya pakai rumus. Di kolom balance, rumusnya itu saldo awal kreditnya dikurangi kolom debit ditambah kolom kredit, karena kalau hutang saldo normalnya di kredit. Isi juga referensinya dengan purchase journal atau PJ ya. Setelah itu kita posting persediaan yang kita beli ke kartu persediaan. Kita isi yang AUN06, di sini isi tanggal, kemudian nomor fakturnya. Kemudian descriptionnya boleh PT Asoka. Karena terjadi pembelian, kita isi di kolom in. Persediaannya bertambah, yaitu 18 unit. Price-nya di sini 1 juta, totalnya 18 juta. Kemudian jangan lupa ditambahkan saldo akhirnya ya. Kemudian isi untuk persediaan yang AUN08, tanggal dan nomor fakturnya disamakan. Kemudian isi di kolom in-nya di sini 10 unit, price-nya 1.200.000, totalnya 12 juta. Kemudian jangan lupa saldo akhirnya dihitung juga. Kita masuk ke dokumen 7 dan 8 di sini ya, yaitu retur pembelian ke PT Asoka. Nah, kita jurnal di general journal atau jurnal umum ya. Kita isi tanggalnya, kemudian nomor invoice-nya. Nah, di sisi debit di sini adalah hutangnya. Hutangnya berkurang sebesar 4.840.000. Kemudian di sisi kreditnya yaitu merchandise inventory-nya berkurang karena kita retur sebesar 4.400.000. Kemudian PPN-nya juga berkurang sebesar 440.000. Kemudian account payable-nya kita posting ke buku besar pembantu hutang, yaitu mengurangi hutang kita ke PT Asoka. Karena berkurang hutangnya, kita simpan di sisi debit. Untuk referensinya kita kasih keterangan general journal. Kemudian jangan lupa saldo ini akhirnya dihitung lagi. Kemudian kita masuk ke kartu persediaan. Kita sesuaikan persediaan yang sudah kita retur. Kita isi dulu yang kode AUN06, isi tanggal, nomor invoice, dan description-nya PT Asoka. Nah, untuk retur pembelian kita bisa isi di kolom out karena persediaannya keluar, atau di kolom in dengan memakai tanda minus di depannya.
Ini saya pakai yang di kolom in ya, pakai minus. Nah, di sini minus 2, harganya 1 juta, maaf. Kemudian totalnya 2 juta. Atau kita bisa isi di kolom out tapi tidak menggunakan min, yaitu 2 langsung ya. Kemudian harganya 1 juta, kemudian totalnya 2 juta. Terserah kalian mau pakainya yang mana. Karena biar kita tahu ini adalah retur, saya pakainya yang di in ya, yang pakai minus depannya. Nah, kita isi persediaan yang kedua yang kode AUN08. Kita samakan caranya ya, pakai di in ya, pakai minus 2, kemudian harganya 1.200.000, totalnya 2.400.000. Jangan lupa saldo akhirnya dihitung lagi. Kita masuk ke dokumen 9. Di sini PT Cahaya mengeluarkan voucher kas kecil untuk tagihan rekening listrik bulan November. Ini sama caranya seperti transaksi tanggal 4 untuk pembayaran rekening telepon ya. Kita isi tanggal, kemudian nomor bukti transaksi dan description-nya. Isi nama akunnya dengan accrued expense, kemudian nomor akunnya, isi totalnya dengan nominal yang kita bayarkan yaitu Rp850.000. Kemudian di sisi kreditnya sama di PT Cash sebesar Rp850.000. Kita lanjut ke dokumen 10. Di sini sama voucher kas kecil juga untuk pembayaran tagihan rekening PAM bulan November 2018. Sama caranya dengan dokumen nomor 9. Akunnya yaitu accrued expense, nominalnya Rp600.000.